Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto. Kali ini video yang ketiga saya mau menyampaikan materi tentang flowchart. Jadi kalau dua video sebelumnya itu membahas tentang data flow diagram, nah sekarang membahas tentang teknik pendokumentasian sistem yang kedua yaitu flowchart atau bagan alir. Romney and Steinberg mengatakan bahwa a flowchart is a pictorial analytical technique used to describe some aspect of information system in a clear, concise, and logical manner. Jadi intinya flowchart ini kalau menurut Romney and Steinberg adalah teknik analitis yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan aspek-aspek dalam sistem informasi secara ringkas, jelas, dan logis. Nah, kemudian sebenarnya fungsi flowchart itu apa? Flowchart record how business processes are performed and how documents flow through the organization. Jadi flowchart itu mencatat bagaimana proses bisnis itu dilakukan oleh perusahaan. Misalnya ketika bicara tentang sumber daya manusia, perekrutan karyawan baru gitu ya. Nah, bagaimana proses perekrutan itu dilakukan, itu dijelaskan melalui flowchart. Kemudian juga digunakan untuk mendokumentasikan, menggambarkan aliran dokumen dalam organisasi. Jadi, kalau data flow diagram itu menggambarkan arus datanya, ya, arus data dalam organisasi yang terjadi pada setiap siklus itu seperti apa. Kalau flowchart itu untuk menggambarkan alur dokumennya. Ini yang menjadi pembeda antara flowchart dengan data flow diagram. Jadi nanti kalau kita amati flowchart itu isinya menunjukkan setiap dokumen itu akan dimulai dari mana, kemudian akan berakhir di mana. Flowcharts also used to analyze how to improve business process and document flow. Jadi kalau ingin meningkatkan proses bisnis perusahaan, memang bisa menggunakan flowchart. Nanti akan terlihat di situ prosedur atau dokumentasi mana yang masih belum optimal, itu bisa dioptimalkan lagi. Nah, secara umum simbol flowchart itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama input-output symbols, kemudian processing symbols, storage simbol atau simbol penyimpanan, kemudian flow and miscellaneous symbols ya, simbol arus dan simbol lain-lain. Input or output symbols related to show input to or output from a system. Jadi input or output simbol ini digunakan untuk simbol yang digunakan untuk menunjukkan input dan output dari sistem yang digambarkan melalui flowchart. Kemudian kalau processing simbol atau simbol pengolahan atau pemrosesan, show data processing either electronically or by hand. Nah, jadi kategori yang kedua, simbol pemrosesan ini digunakan untuk menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun secara manual. Nanti akan ada bedanya. Kemudian kalau storage symbol, show where data is stored. Ini simbol penyimpanan. Jadi nanti akan simbol-simbol yang masuk dalam kategori ketiga ini digunakan sebagai penyimpanan dokumen misalnya. Kemudian yang keempat, kategori yang keempat adalah simbol arus dan lain-lain. Indicate the flow of data, where flowcharts begin or end, where decisions are made, and how to add explanatory notes to flowcharts. Jadi memang flowcharts ini kalau dibandingkan dengan data flow diagram itu simbolnya itu lebih banyak yang flowchart. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara prosedur, kita bicara tentang dokumen, tentu banyak sekali aspek-aspek yang harus digambarkan. Nah, terkadang selain ketiga kategori di atas, masih ada satu simbol lagi, yaitu kategori lain-lain dan kategori ini akan digunakan untuk menunjukkan simbol-simbol yang masih ada di flowchart, tetapi fungsinya di luar dari ketiga yang pertama tadi saya sebutkan. Jadi misalnya kalau yang masuk ke kategori yang keempat, ini nanti misalnya menunjukkan kalau arus dokumen itu simbolnya apa. Ya, kalau tadi arus data kan panah, nanti akan kita lihat kalau arus dokumen itu simbolnya apa. Kemudian misalnya juga kalau flowchart itu kan identik dengan mulai dan selesai, maka ada simbol sendiri untuk start, begin, or end. Kemudian ada simbol pengambilan keputusan, karena ketika kita bicara tentang
dokumen atau proses atau prosedur, maka biasanya ada keputusan yang harus diambil. Kalau di FD kan tidak terlihat ya pengambilan keputusan, karena hanya bicara tentang aliran data. Serta di sini ada kalimat explanatory notes. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang prosedur itu ada hal-hal yang harus dimasukkan dalam flowchart, tapi sifatnya adalah catatan penjelas. Sehingga nanti dengan catatan ini alur dokumen atau alur prosedur itu menjadi lebih jelas dengan adanya explanatory notes. Nah, nanti ada simbolnya sendiri juga. Jadi memang lebih banyak simbolnya untuk flowchart ini dan jangan sampai keliru dalam menggunakannya, karena kalau keliru atau terbalik misalnya, ya nanti artinya sudah berbeda. Nah, ini beberapa simbol yang masuk dalam kategori pertama, yaitu input or output simbol. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen kalau hanya satu seperti ini berarti maksudnya adalah single dokumen ya. Bisa dokumen dalam bentuk kertas atau elektronik dokumen. Kemudian kalau dokumen susun gambarnya banyak itu maksudnya adalah dokumen yang ada rangkap-rangkapnya. Kita sering melihat ya misalnya faktur nih, rangkap 1 disimpan oleh perusahaan, rangkap 2 diberikan kepada pemasok misalnya atau sebaliknya kan gitu ya. Nah, ketika ada dokumen yang memiliki beberapa rangkap, maka gambar dokumennya harus terdiri dari beberapa lembar juga. Kemudian ada electronic output, bentuknya agak unik memang. Jadi misalnya ketika kita menginput data secara elektronik kan terkadang output elektronik itu dalam bentuk tampilan di monitor misalnya, tampilan di layar kalau pakai software ya. Nah, itu sebenarnya bisa digambarkan nanti dalam flowchart, flowchart system misalnya. Maka tampilannya harus berupa output elektronik. Kemudian ada electronic data entry, ini untuk menginput data secara elektronik, misalnya penginputan data melalui smartphone, penginputan data melalui komputer, melalui software tertentu, itu juga ada lambangnya tersendiri. Nah, di simbol berikutnya, ini gabungan antara electronic input dan output ya. Jadi ketika kita menginput data menggunakan perangkat elektronik, maka nanti outputnya juga bersifat elektronik. Nah, itu bisa digambarkan dalam satu kombinasi input dan output secara elektronik. Kemudian simbol pemrosesan, tadi secara definisi kan mengatakan bahwa simbol pemrosesan itu isinya adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memproses dokumen misalnya, itu baik secara manual maupun secara elektronik. Nah, pemrosesan secara elektronik atau secara komputer itu lambangnya persegi panjang. Sementara kalau pemrosesan secara manual itu lambangnya adalah trapesium. Trapesium tapi terbalik bentuknya. Jadi ini yang harus dipahami bahwa simbol pemrosesan manual dan computerized itu berbeda. Nah, kemudian simbol penyimpanan atau storage ada beberapa macam. Yang pertama database, ini kalau misalnya prosedur yang kita gambarkan dalam flowchart itu penyimpanan datanya menggunakan basis data atau disimpan secara elektronik. Kemudian magnetic tape, bentuknya lingkaran kemudian ada sedikit ujungnya gitu. Magnetic tape ini sebagai media pencadangan biasanya ya, media backup. Kemudian storage atau penyimpanan juga ada yang bentuknya segitiga, paper document file ya. Jadi kalau bentuknya segitiga itu berarti dokumennya disimpan secara hard copy, maksudnya gitu. Nah, ketika membuat penyimpanan dalam bentuk segitiga, berarti disimpan secara hard copy, maka di dalam segitiga harus diisi huruf yang mewakili dari lambang segitiga itu atau lambang penyimpanannya. Misalnya diisi huruf N gitu kan. Artinya bahwa dokumen-dokumen yang disimpan secara hard copy itu diurutkan secara numerical atau secara urut nomor. Ya, misalnya seperti faktur itu kan biasanya urut nomor. Kemudian kalau hurufnya itu adalah huruf A, itu artinya
berarti dokumen-dokumen yang diarsipkan secara hard copy itu disimpan secara urut berdasarkan abjadnya atau alphabetically. Kemudian kalau hurufnya D itu berarti dokumen hard copy yang disimpan itu diurutkan berdasarkan tanggal yang mewakili setiap dokumen tersebut. Ya, jadi penyimpanan dokumen secara hard copy itu bisa berdasarkan nomor dokumen, berdasarkan abjad, bisa berdasarkan tanggal. Nah, kemudian penyimpanan berikutnya bisa dalam bentuk jurnal atau ledger. Ini kalau kita mau mencatat prosedur atau dokumen dari transaksi secara paper base ya, itu kita catat dalam jurnal dan buku besar. Kalau masih ingat di chapter 2 ketika bicara tentang siklus pemrosesan data pada bagian penyimpanan data itu kan disebutkan bahwa jurnal atau ledger itu juga contoh penyimpanan. Nah, maka ketika kita mencatat prosedur ya, dan ada transaksi akuntansi di situ, otomatis harus dicatat dalam jurnal kan gitu ya, yang kita pahami. Nah, maka sudah disediakan juga lambang jurnal atau buku besarnya. Ya, baik jurnal maupun buku besar sama-sama catatan akuntansi itu lambangnya sama, ya, yaitu berupa jejer genjang. Nanti tinggal diberi keterangan ini jurnal apa, misalnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah simbol-simbol storage. Kemudian arus data dan simbol lainnya. Nah, arus dokumen dan simbol lainnya. Nah, kalau untuk arus dokumen itu lambangnya sama seperti arus data, yaitu anak panah. Dokumen or processing flow. Kemudian kalau ada panah yang sedikit ada sudutnya, itu berkaitan dengan communication link. Ini maksudnya adalah ketika ada transmisi, ada pengiriman data dari satu lokasi geografis ke geografis lain menggunakan sarana telekomunikasi, misalnya menggunakan telepon, internet, dan lain sebagainya. Kemudian ada lambang lingkaran. Bedanya dengan DFD adalah kalau lingkaran di DFD itu lingkarannya besar dan itu menunjukkan arti pemrosesan data. Kalau di sini lingkaran dan dia lingkarannya kecil itu maksudnya adalah on page connector. Artinya begini, ketika membuat flowchart itu terkadang kita harus membuat flowchart itu tidak bisa langsung selesai hanya dalam satu bagan saja dari atas ke bawah. Tetapi terkadang harus lebih panjang dan halamannya tidak cukup misalnya. Nah, kalau masih dalam satu halaman, tapi kita buat beberapa bagan flowchart dan itu nyambung, maka harus diberikan on page connector dalam bentuk lingkaran. Artinya dia nanti akan menunjukkan urutan flowchartnya dari mana ke mana. Itu kalau masih di halaman yang sama. Kalau di halaman yang berbeda, maka kita menggunakan off page connector. Ya. Jadi misalnya flowchartnya di halaman 1 sudah penuh, ternyata masih belum selesai, masih harus nyambung ke halaman kedua misalnya. Nah, maka nanti di flowchart yang terakhir halaman 1 harus diberi off page connector, kemudian nanti di halaman kedua diawali dengan off page connector yang sama. Nanti bisa dilihat di beberapa contoh yang ada di buku. Kemudian terminal ini menunjukkan awal dan akhir. Jadi kalau flowchart memang identik dengan awal dan akhir ya, start and begin and ending. Ya. Maka biasanya di awal flowchart itu dituliskan mulai. Kemudian kalau flowchartnya sudah selesai, entah halaman keberapa, maka di terakhir diberi terminal lagi dengan tulisan end atau selesai. Sehingga nanti kalau di flowchart itu jelas mulainya dari mana, berakhirnya di mana. Kalau data flow diagram tidak menggunakan mulai dan selesai, tetapi hanya menggunakan data ini bersumber dari mana, tujuannya kemana. Nah, kemudian flowchart itu juga terkait dengan pengambilan keputusan, karena kita bicara dokumen dan prosedur kan gitu ya. Maka ada lambang pengambilan keputusan, ada simbol khusus untuk itu, yaitu bentuknya belah ketupat. Jadi nanti di simbol decision ini harus diberikan opsi keputusan apa yang mau diambil. Nah, itu sudah ada 4 titik sudut. 4 titik sudut ini yang fungsinya adalah untuk menjadi garis penghubung. Misalnya dari titik pengambilan keputusan ada 2 opsi yang akan diambil. Opsi 1 itu nanti garisnya ke kanan, opsi 2 garisnya ke bawah. Nah, nanti tinggal diteruskan flowchartnya apa.
Kemudian annotation ini yang terkait dengan catatan penjelas. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa dalam prosedur tertentu itu terkadang harus diberikan tambahan informasi, tambahan catatan. Karena biasanya catatan penjelas ini memang tidak bisa disimbolkan menggunakan simbol-simbol yang lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka cukup diberikan catatan penjelas. Tidak ada simbol. Kalau tidak ada catatan penjelas ini, bisa jadi alurnya kurang lengkap kan gitu ya. Maka di situ penjelasannya untuk annotation atau catatan pelengkap atau catatan tambahan adalah addition of descriptive comments or explanatory notes as clarification. Ya, jadi ini sebagai catatan tambahan, komentar tambahan untuk semacam klarifikasi. Nah, kemudian tipe flowchart itu ada 3 macam, dokumen flowchart, sistem flowchart, dan program flowchart. Dokumen flowchart shows the flow of documents and information between departments or area of responsibility. System flowchart shows the relationship among input, process, and output in information system. And program flowchart shows the sequence of logical operation a computer performs as it executes a program. Yang paling sering kita lihat itu adalah flowchart dokumen. Ini yang paling sering dimiliki oleh perusahaan karena di flowchart dokumen ini menunjukkan bagaimana alur dokumennya yang digunakan dalam perusahaan itu atau dalam departemen-departemen tertentu. Kemudian kalau yang sistem flowchart ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas sistem ya, input, proses, output. Nah, biasanya sistem flowchart ini dikombinasikan dengan program flowchart. Kenapa? Karena program flowchart ini bicara tentang bagaimana sih proses logis, logical operations ya, aktivitas operasi dari suatu program ya, atau komputer. Jadi sistem flowchart dan program flowchart itu biasanya istilahnya ya bisa dijadikan satu lah. Gitu. Oke, kemudian terakhir untuk video yang kedua ini how to prepare flowchart ya, panduannya. Yang pertama sama seperti di FD, tidak ada tawaran lain selain understand the system. Ya, pahami dulu sistemnya seperti apa. Kemudian yang kedua, identify the entities to be flowcharted. Setelah kita memahami sistem dengan cara apapun ya, pakai kuesioner, wawancara, kemudian membaca deskripsi narasinya. Yang kedua, kita harus menentukan dulu entitas apa yang mau kita flowchartkan. Maka misalnya tadi kita bicara tentang departemen dalam suatu perusahaan. Ini departemennya apa aja nih? Ya, contoh misalnya kita mau membuat flowchart tentang penggajian. Nah, kita identifikasi dulu entitas yang terlibat dalam penggajian itu siapa aja. Baru nanti bisa kita buatkan flowchart. Kemudian yang ketiga, organize flowchart ya. Design the flowchart so that data flows from top to bottom and from left to right. Nah, ini panduan khusus sebenarnya untuk flowchart. Jadi kalau membuat flowchart itu desainnya adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan gambarnya. Ya, maka kalau teman-teman nanti amati di buku SIA, cara membaca flowchart ya sama, dari paling atas kiri ke bawah, kemudian nanti ke kanan. Ya, karena gambarnya juga seperti itu urutan logikanya. Jangan asal gitu ya, karena kalau asal logikanya ya jadi nggak nyambung kan gitu. Kemudian nomor 4, clearly label all symbols ya. Jadi diberi simbolnya flowchart itu kan cukup banyak. Maka jangan menggambar flowchart kemudian kosongan kan gitu ya. Tetapi di dalam setiap simbol silahkan diberi nama, diberi label. Ya, dokumennya namanya dokumen apa, kemudian proses manual yang dikerjakan itu proses apa, itu harus jelas semua harus ada namanya. Kemudian ada page connector, ini yang tadi ya, off page dan on page. Kalau flowchart itu tidak bisa selesai dalam satu halaman, ya harus dilanjutkan ke halaman berikutnya, berarti berikan off page connector. Atau kalau dalam satu halaman harus terdiri dari 3 flowchart, itu juga tidak masalah. Maka nanti di tiap flowchart ada on page connectornya. Kemudian yang keenam, draw a rough sketch of flowchart. Nah, ini maksudnya begini. Ketika kita akan menggambar flowchart, jangan langsung menggambar
secara sempurna, secara bagus banget gitu kan ya. Tetapi bikin sketsnya dulu. Kenapa? Karena terkadang kita harus bikin skets atau gambaran kasarnya dulu dari flowchart itu, dan harus kita pastikan lagi bahwa flowchartnya sudah benar. Ya, tidak ada elemen yang terlewat. Kalau itu semua sudah beres, baru langkah yang terakhir, draw a final copy of flowchart. Ya. Buat yang bagus, garisnya jelas, ukurannya juga jelas, ya, gambarnya tidak besar kecil, enak dilihat, kemudian diberikan nama, tanggal, dan pembuatnya siapa. Nah, ini adalah penjelasan saya mengenai flowchart. Nanti di video yang terakhir saya akan bicara tentang bisnis proses diagram. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.